Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia yang berada, pada pagi hari ini saya ingin mencoba menyampaikan terkait dengan penyusunan model proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan model project based learning, di mana model project based learning ini di akhir-akhir tahun ini atau periode ini sangat sering digunakan oleh Bapak Ibu guru untuk mengembangkan bakatnya. Peta konsep dalam memahami pengimplementasian kurikulum merdeka. Tentunya Bapak Ibu guru sudah tahu apa itu kurikulum merdeka, di mana tahun kemarin kita sudah mencoba atau menerapkan kurikulum merdeka di kelas 10 atau yang sekarang disebut dengan fase E. Langkah-langkah terkait peta konten dalam memahami yaitu satu, memahami garis besar kurikulum merdeka itu seperti apa. Kedua, memahami pembelajaran dan asesmen. Pembelajarannya itu terkait dengan nanti Bapak Ibu guru menyiapkan proses pembelajaran sama asesmen atau penilaiannya. Yang ketiga, petanya adalah memahami pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan dalam kurikulum merdeka. Pada dasarnya di sini sekolah harus menyiapkan kurikulum operasionalnya dalam waktu satu periode ke depan. Yang keempat, memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada langkah 4 ini diharapkan panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu salah satu menyiapkan ekosistem sekolah, mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila, mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila, selanjutnya mengolah asesmen dan melaporkan hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Peta konten ini kami ambil dari sumber panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila halaman 5. Di mana implementasi P5 yang pertama, memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu seperti apa. Apa itu profil pelajar Pancasila? Kemudian mengapa proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu diperlukan? Bahwasanya profil pelajar Pancasila istilahnya kita harus menerapkan kepada para siswa. Kemudian yang lainnya perlunya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, gambaran pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian prinsip-prinsip proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan yang terakhir manfaat proyek penguatan profil pelajar Pancasila bisa nanti bermanfaat untuk siswa maupun untuk sekolahan atau satuan pendidikan. 2. Menyiapkan ekosistem sekolah. Budaya satuan pendidikan seperti apa yang perlu dipersiapkan untuk pelaksanaan proyek. Tentu ekosistem atau satuan pendidikan atau para siswa itu harus disiapkan sedini mungkin dan semengerti mungkin. Apa saja peran anggota komunitas satuan pendidikan dalam pelaksanaan proyek? Yaitu membangun budaya satuan pendidikan yang mendukung penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, memahami peran peserta pendidik dan lingkungan satuan pendidikan dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya mendorong penguatan kapasitas pendidik dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian 3. Mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana tahapan perencanaan proyek? Jadi di sini Bapak Ibu harus tahu sebelum melaksanakan profil pelajar Pancasila harus tahu dosennya seperti apa. Bagaimana merancang dan mengembangkan kegiatan proyek? Itu bisa dimulai dari alur perencanaan proyek harus dibikin terlebih dahulu. Kemudian merencanakan alokasi waktu dan dimensi, jadi berapa waktu yang akan dipakai untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Membentuk tim fasilitator proyek
nanti terdiri dari koordinator Prof P5 atau Profil Pelajar Pancasila, mengidentifikasi tahapan kesiapan satuan dalam melaksanakan proyek. Ini tentunya berhubungan dengan sekolah dan siswa. Apakah sudah siap? Baru kalau belum siap ya harus disiapkan terlebih dahulu. Menentukan dimensi dan tema proyek. Nanti akan ada 9 tema yang akan dilalui oleh setiap siswa. Masing-masing kelas 10 atau fase E nanti ada 3, kemudian fase F juga 3, kemudian fase F yang kedua atau kelas 3-nya juga 3. Jadi ada 9. Salah satunya setiap satu fase itu akan mengalami 3 tema atau dapat 3 tema. Kemudian setelah itu menyusun model proyeknya seperti apa, menentukan sub elemen tujuan proyek yang akan dibangun atau ingin disampaikan, dan merancang topik, alur aktivitas, dan asesmen proyek. Di sini mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila, membentuk tim fasilitator proyek profil seperti yang saya sampaikan, harus ada koordinator P5BK-nya seperti apa, dan anak anggotanya. Kemudian mengidentifikasi tahapan kesiapan satuan pendidikan dalam menjalankan proyek profil, menentukan dimensi dan tema proyeknya. Temanya kan ada 9, nanti diambil salah satu, misalnya kewirausahaan ataupun yang lain sebagainya. Merancang alokasi waktu proyek profil, menyusun model proyek profil, menentukan tujuan pembelajaran, mengembangkan topik, alur aktivitas, asesmen proyek profil. Ini nanti yang akan kita bahas. Yang keempat, mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana caranya agar proyek berjalan lancar? Apa saja yang perlu dikuatkan atau ditingkatkan oleh tim fasilitator untuk memastikan proyek berjalan dengan baik? Di sini nanti akan mengawali kegiatan proyek, kemudian mengoptimalkan pelaksanaan proyek, menutup rangkaian kegiatan proyek, mengoptimalkan keterlibatan mitra. Kemudian yang kelima, mendokumentasikan dan melaporkan hasil proyek penguatan profil pelajar. Bagaimana mendokumentasikan hasil proyek? Itu tentunya nanti akan disampaikan. Bagaimana mengolah dan menyusun pelaporan hasil proyek. Mengoleksi dan mengolah hasil asesmen. Yang kedua, menyusun rapot proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang keenam, evaluasi dan tindak lanjut proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana mengevaluasi implementasi proyek? Apa saja tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk memperluas dampak dan manfaat proyek? Itu bisa saja antara lain prinsip evaluasi implementasi proyek, contoh alat dan metode evaluasi implementasi proyek, peran pengawas satuan pendidikan dalam evaluasi proyek, dan yang terakhir tindak lanjut dan keberlanjutan proyek. Sekilas info proyek penguatan pelajar Pancasila. Di sini ada 5. Profil pelajar Pancasila. Ada mandiri, kemudian beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Inilah nanti yang akan kita pelajari atau akan muatan atau terkait dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 8 gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa raganya, suara demokrasi, ke-6 rekayasa dan teknologi, kewirausahaan, dan ke-8 adalah kebekerjaan. Tema yang akan disampaikan adalah seperti itu, dan tingkat pendidikan dari SD sampai program SMK, baik yang program 3 tahun sampai program 4 tahun. Tertera di sini alokasi jam proyek profil per tahun untuk SD MI yang kelas 1 sampai 5 itu 252 jam pelajaran. Kemudian SDMI masih untuk khusus kelas 6 224 CP.
Kemudian SMP atau MTS kelas 7 sampai kelas 8 360 JP. SMP atau MTS kelas 9 adalah 320 JP. Kemudian untuk tingkat SMA atau MA kelas 10 atau fase E nantinya itu sejumlah 486 JP. Ini paling banyak di antara yang lainnya. Kemudian SMA atau MA kelas 11 216 JP, kemudian SMA atau MA kelas 12 192 JP. Kemudian SMK kelas 10 288 JP dan kelas 11 144 JP, kemudian kelas 12 36 JP. Dan untuk SMK program 4 tahun khusus kelas 12 144 JP. Kemudian beberapa permasalahan yang muncul saat implementasi P5. Tentu ada kendala yang dihadapi oleh satuan pendidikan atau Bapak Ibu guru yang menerapkan. Satu, fasilitator masih ditemukan belum bisa menjalankan kegiatan P5 dengan maksimal. Karena tentunya fasilitator ataupun Bapak Ibu guru harus minimal pernah mengikuti sosialisasi atau diklat terkait dengan P5. Waktu belum bisa dimanfaatkan secara efektif. Tentu ini masih karena proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam hal menentukan tema, nanti waktu yang dibutuhkan tidak sedikit mesti akan menyita waktu pembelajaran yang lain, sehingga kurang efektif atau waktu untuk kegiatan pembelajaran kalau di jam normal mestinya nanti akan berkurang. Kemudian siswa mengalami kebosanan. Pasti ini kalau tidak diselingi dengan kegiatan yang lain, hanya fokus pada tema satu dalam membuatnya, dia akan mengalami kebosanan. Perlunya adanya pembiasaan fasilitator dengan pola pembelajaran P5. Nah, di sini perlu Bapak Ibu guru itu harus membiasakan apa sih pembelajaran P5 itu seperti apa, harus ditaati, harus dimengerti, harus disampaikan, disosialisasikan kepada seluruh peserta didik ataupun dengan orang tua. Peserta didik memerlukan pola baru dalam pemahaman P5 karena di sekolah kami tentunya ini adalah menjadi yang pertama dalam penerapan pemahaman atau kurikulum Merdeka. Di sini saya mencoba terkait dengan project based learning. Seperti apa project based learning? Pembelajaran berbasis model PJBL. Mengarahkan peserta didik untuk merancang, menyusun dan melaksanakan proyek yang menghasilkan output berupa produk, kemudian nanti dipresentasikan atau dipublikasikan. Pembelajaran berbasis proyek terfokus pada pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam penyelidikan, pemecahan masalah, dan kegiatan tugas bermakna lainnya. PJBL memberikan peserta didik kesempatan untuk bekerja sama mandiri dalam membangun pengetahuan mereka sendiri dan pada akhirnya dapat menghasilkan produk nyata. Dikutip dari Thomas tahun 2000. Di samping kiri itu adalah salah satu foto saat pelaksanaan P5 dengan tema kewirausahaan gelar karya. Dari awalnya sebelum gelar karya mereka tentunya sudah membuat rancangan atau membuat bahan-bahan olahan yang sekarang menjadi siap saji yang untuk digelar karya. Menumbuhkan jiwa entrepreneur bagi peserta didik. Jadi selain nanti lulus dari SMK, mereka sudah bisa terkait dengan menjual produk yang ada di wilayah atau yang ada dikembangkan oleh peserta didik. Kelebihan pembelajaran project based learning tentunya ada. Yang satu, meningkatkan motivasi baik peserta didik ataupun Bapak Ibu guru. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Karena dengan seringnya ada kegiatan project based learning yang disampaikan oleh guru kepada siswa,
siswa akan terbiasa akan memecahkan masalah yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ketiga, meningkatkan kolaborasi. Pada pembelajaran project based learning tentu ada yang kegiatan individu dan kegiatan kelompok. Di sini kegiatan kelompok untuk kewirausahaan seperti yang tadi tentu akan meningkatkan kerjasama antara satu teman dengan teman yang lainnya. Kedua, meningkatkan keterampilan mengolah sumber. Selanjutnya, increased resource atau management skill. Selain ada kelebihan dari model pembelajaran project based learning, tentu ada kelemahan. Antara lain, memerlukan banyak waktu yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan masalah. Di sini saya yakin dalam memasakkan atau memakai model PJBL, tidak satu kali pertemuan itu akan selesai, sehingga nanti siswa lebih membutuhkan waktu yang lebih, dan disitulah tadi kita bahas ada kebosanan dari peserta didik. Memerlukan biaya yang cukup banyak tentu, karena dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, misalnya tema kewirausahaan entrepreneurship tadi, selain nanti gelar karya atau hasil yang dibuat atau dibikin, mereka membuat dari awal nol, dari menyiapkan barang, menyiapkan bahan, bagaimana cara menyajikannya, dan tentu lain sebagainya. Kemudian banyak peralatan yang harus disediakan. Ya betul, karena tidak serta-merta mereka hanya langsung mendapatkan apa yang mereka inginkan. Contoh yang lain misalnya tema terkait kewirausahaan mengelola limbah plastik. Contohnya paling mudah adalah mengumpulkan bahan botol minuman yang nanti dijadikan tas ataupun yang lain sebagainya. Di situ kan banyak peralatan yang harus disediakan. Bisa dari lem, pemotong plastik ataupun tali-tali yang dibutuhkan untuk membuat sebuah tas kalau memang itu mau menjadikan sebuah tas ataupun yang lainnya. Itu adalah salah satu atau implementasi dari P5. Kemudian tahap project based learning itu ada 6. Yang pertama, membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan menantang. Start with the big question. Tentunya ini sudah dimengerti oleh Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru nanti akan menanyakan suatu pertanyaan yang pemati atau yang menantang untuk para siswa untuk berpikir kritis. Kemudian merancang project, design a plan for the project. Bagaimana Bapak Ibu guru itu merancang proyeknya nanti seperti apa? Itu harus tahu, harus dimengerti dan nanti akan disampaikan kepada siswa. Yang ketiga tahapannya yaitu menyusun jadwal aktivitas. Create a schedule. Kalau tidak diberi jadwal dari awal sampai akhir nanti akan kebingungan oleh Bapak Ibu guru. Keempat, mengawasi jalannya proyek. Nah, di sini nanti saat siswa membuat suatu karya dari awal sampai akhir akan diawasi maupun dibimbing. Kemudian yang kelima, penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Ini asesmennya, the outcome. Jadi apa yang mereka bikin dari proses awal pembuatan sampai akhir kemudian digelar karyanya tentu akan kita nilai oleh Bapak Ibu guru. Mana yang melalui tahapan yang paling sempurna, pastinya itu yang akan mendapatkan nilai yang paling tinggi. Tentu nanti berkaitan dengan penjualan, outcome-nya seperti apa gelar karyanya. Dan keenam, evaluasi. Evaluasi bisa berupa sebuah soal yang berkaitan dengan tema tersebut. Sekilas hasil karya siswa dalam pelaksanaan P5, di situ kami sampaikan contohnya misalnya gelar karya yang di pojok kiri itu adalah tarian atau bisa dari busana. Kemudian yang bawah kelompok 4 di sini adalah itu hasil olahan bisa masuk ke wirausahaan. Kemudian yang 3 ini juga sama, mereka gelar karya. Ada yang di samping teras sekolah. Dan
yang di dalam ini adalah proyek atau proses pembelajarannya di kelas. Menyampaikan materinya seperti apa PJBL itu dalam tema kewirausahaan. Kemudian kesimpulan dari semuanya itu tadi, tahapan project based learning merupakan salah satu alternatif model yang bisa digunakan dalam implementasi penguatan profil pelajar Pancasila. Karena tahapan P5 sudah memfasilitasi dimensi dalam P5 atau kurikulum merdekanya penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini tentunya kami harapkan Bapak Ibu guru dimanapun seluruh Indonesia bahwa sangat penting sekali menyampaikan khususnya yang sudah menerapkan kurikulum merdeka harus mengimplementasikan P5 dalam proses pembelajaran. Silakan nanti dari ke-9 tema dipilih setiap satu jenjang, kelas 10 atau fase E itu 3, kemudian selanjutnya 3, dan kelas 12 juga 3. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.